Assalamualaikum semuanya. Hari ini kami akan berdiskusi mengenai kulit. Ikutin diskusi kami ya teman-teman. Nah, jadi yang pertama ini ada gambar kulit nih. Nah, gambar kulit ada tiga, ada epidermis, dermis, dan juga hipodermis. Nah, epidermis ini bagian-bagiannya ada ujung saraf bebas, ada rambut, ada corpuscular mesentery, ada cefal mantle, dan juga ada stratum corneum, ada stratum lucidum, stratum granusolum, dan juga stratum submuscular. Nah, untuk epidermis ini ada otot arrector pili, ada juga corpuscular fini, ujung bulbus raus, ada kelenjar minyak, arteri, vena, dan juga kelenjar keringat. Nah, kalau di hipodermis ini ada jaringan adiposa, ada saraf, corpuscular pacini, folikel rambut, reseptor folikel rambut, dan juga ada pembuluh darah. Saya mau nanya nih tentang fungsi kulit. Apa sih fungsi kulit itu? Fungsi kulit sebagai indera peraba yang mengatur suhu tubuh, Ya. mengekspresikan keringat dan juga pelindung tubuh. Nah, pada kulit itu ada yang namanya dia sensor dari kulit itu. Yang pertama itu ada corpuscular pacini. Dia bentuknya seperti ini, yaitu berfungsi untuk mendeteksi tekanan dalam atau kuat dan getaran. Dia itu berada pada jaringan subkutan, yaitu berbentuk bulat dan lonjong, yaitu memiliki panjang 2 mm dan berdiameter 0,5 sampai 1 mm. Dia itu biasanya terdapat pada jari, telapak tangan, dan kaki. Yang kedua itu ada corpuscular Meissner. Ini gambarnya, dia itu berfungsi untuk mendeteksi rangsangan dari sentuhan. Corpuscular Meissner ini dia itu terdapat pada papilla dermis, terutama pada bagian ujung jari, bibir, papilla mamae, dan genitalia luar. Dia itu berbentuk silinder. Untuk panjangnya itu 80 mikron dan lebarnya 40 mikron. Nah, ada juga loh reseptor-reseptor lainnya seperti cakra Merkel. Nah, cakra Merkel ini mendeteksi sentuhan dan sebagai reseptor yang beradaptasi lambat. Nah, reseptor ini dapat ditemukan di bagian kulit yang tidak memiliki rambut seperti pada ujung jari dan di antara folikel rambut pada epidermis. Nah, selain itu juga ada corpuscular rufini. Corpuscular rufini ini berperan sebagai reseptor tekanan dan tegangan yang terdapat pada bagian dermis. Selain reseptor itu ada reseptor lainnya seperti ujung bulbus Krause, berfungsi mendeteksi tekanan sentuhan, kesadaran posisi, dan gerakan. Reseptor ini berbentuk bulat dengan diameter 50 mikron. Ujung bulbus Krause terdapat di bibir dan genitalia luar serta di bagian dermis yang berhubungan dengan rambut. Selain itu ada ujung saraf bebas. Nah, ujung saraf bebas ini tidak memiliki lapisan seluler yang berfungsi mendeteksi rasa nyeri, sentuhan ringan, dan suhu panas atau dingin. Ujung saraf bebas ini terdapat menyebar di jaringan tubuh dan merupakan reseptor sensor utama pada kulit. Jadi setelah itu ada mekanisme kerja dari kulit itu sendiri, yaitu dengan kulit itu akan menerima rangsangan dari luar dan diterima oleh reseptor, lalu akan diteruskan ke otak melalui saraf motorik. Lalu ada penyakit-penyakit pada kulit juga. Contohnya itu ada jerawat. Jerawat disebabkan karena folikel rambut tersumbat di dalam kulit. Setelah itu minyak terkumpul di folikel rambut itu menyebabkan merah pada kulit, benjolan, dan terjadilah jerawat. Lanjut yang kedua itu ada iritasi. Iritasi ini terjadi
karena paparan-paparan zat yang menyebabkan kulit menjadi kemerahan, gatal, dan ruam. Biasanya zat-zat ini seperti alkohol, parfum, dan lain-lain. Lanjut yang ketiga yaitu ada abses ataupun bisul. Bisul ini terjadi karena infeksi. Yang kita tahu infeksi itu bersifat kuman atau bakteri. Sel darah putih datang untuk memperbaiki infeksi itu. Kuman yang tercampur dengan sel darah putih tadi itu menyebabkan nanah, lalu terjadilah benjolan atau seperti kita tahu itu bisul. Nah, kalian tahu nggak sih ada beberapa teknologi penanganan untuk penyakit-penyakit tadi? Nah, yang akan aku jelasin di sini adalah teknologi penanganan yang paling umumnya aja. Nah, untuk yang pertama tadi kan ada jerawat. Teknologi penanganan yang paling umumnya itu adalah kayak chemical peeling. Nah, itu menggunakan larutan kimia seperti AHA atau BHA. Nah, itu untuk mengangkat sel kulit mati, mengurangi minyak, mengatasi komedo, mengatasi jerawat, dan mengatasi juga bekas jerawat. Nah, untuk yang kedua tadi ada iritasi kulit ya. Nah, untuk iritasi kulit ini teknologi yang paling umumnya ada LED light therapy. Nah, untuk iritasi ini kita pakai yang warna merah. Ada beberapa warna lain, cuman untuk iritasi kulit kita pakai yang warna merah. Nah, ini cara kerjanya itu adalah menggunakan cahaya merah ke kulit sekitar 630 sampai 660 nanometer. Itu menembus kulit untuk mengurangi peradangan, mempercepat penyembuhan. Nah, terus yang ketiga tadi ada bisul. Nah, bisul ini teknologi penanganan yang paling umumnya itu adalah IND atau biasa disebutnya ya insisi and grace. Nah, ini cara kerjanya itu dokter itu akan menyayat kecil pada bisul itu untuk mengeluarkan nanah yang berisikan bakteri tadi. Nah, itu dikeluarkan supaya tidak menyebar. Nah, itu juga tujuan dikeluarkannya itu untuk mempercepat penyembuhan, mengurangi rasa nyeri dan pembekakan. Makanya Nisa, apakah bisul itu harus dipecahkan atau malah harus dibiarkan? Untuk bagusnya itu dipecahkan saja karena itu kan lebih cepat. Nah, kalau misalkan dibiarkan itu bisa sembuh sendiri tapi makan waktu yang jauh lebih lama. Nah, misal itu ada juga kasus yang dia tidak sembuh namun menjadi daging itu sendiri. Mungkin seperti itu saja untuk diskusi kami hari ini. Terima kasih sudah menonton diskusi kami ya. Dadah semuanya. Ya, sudahlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya.